Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. BKSN minggu ketiga berjudul Yesus Sahabat bagi Mereka yang Menderita. Tema ini dilatar belakangi oleh krisis ekonomi pada masa pandemi ini. Krisis tersebut bagaikan penyamun di tengah jalan ke kota Yeriko yang merampas habis-habisan penghasilan banyak orang. Banyak orang terhimpit dengan permasalahan ekonomi, bahkan tidak sedikit yang kehilangan mata pencarian sehingga banyak orang menderita. Dalam kondisi seperti ini, marilah kita merenungkan sosok Yesus yang menjadi sahabat bagi mereka yang menderita dan yang memberi tanggung jawab kepada kita juga untuk menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Adapun bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan, yaitu pertama, teks ini diawali dengan pembicaraan antara Yesus dan para ahli Taurat tentang apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal atau juga berkaitan dengan pandangan keselamatan. Saat itu Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa kunci untuk mewarisi kehidupan kekal atau memperoleh keselamatan ditemukan dalam ketaatan terhadap perintah Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, hidup yang kekal atau keselamatan ditemukan dan diraih dengan mengasihi Allah dan sesama secara nyata. Kedua, ahli Taurat mengajukan pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Yesus menjawab pertanyaan ini dengan menceritakan perumpamaan tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Mereka merampoknya, memukulnya hingga sekarat dan meninggalkannya dalam keadaan yang sekarat di tepi jalan. Identitas orang yang membutuhkan pertolongan itu tidak diketahui. Dengan ini, Yesus bermaksud untuk mengatakan bahwa sesama kita bukan hanya orang satu suku, satu bangsa, atau satu golongan, melainkan siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita, itulah sesama kita. Bahkan orang yang membenci kita pun kita tetap mendoakan mereka. Ketiga, Yesus pun menampilkan 3 tokoh dari ras dan status sosial yang berbeda dengan reaksi dan tanggapan yang berbeda-beda pula terhadap orang yang sekarat di pinggir jalan tersebut. Orang pertama yang ditampilkan oleh Yesus ialah seorang imam yang termasuk kelompok elit di dalam masyarakat Yahudi saat itu. Reaksi dan tindakannya ialah ia tidak mau bersentuhan. Ia berusaha menghindar, ia enggan mendekati untuk mengecek apakah orang itu masih hidup atau sudah mati, dan otomatis ia tidak mau menawarkan pertolongan kepada orang yang sekarat itu. Seseorang yang tahu betul perintah dan kehendak Allah dalam Taurat, karena ia adalah seorang imam, tentang bagaimana mengasihi dan menolong sesama, tetapi ia tidak peduli dan masa bodoh terhadap orang yang sekarat itu yang sebenarnya membutuhkan pertolongan darinya. Imam ini justru tidak menampilkan pribadi yang berbelas kasihan dan selalu bersedia menolong sesama. Dengan kata lain, ini adalah sesuatu yang ironis, sebab apa yang ia ketahui, apa yang imam itu ketahui,
yang imam itu pahami dan imam itu ajarkan di dalam pengajarannya, tetapi ia justru tidak melakukannya. Orang kedua yang ditampilkan oleh Yesus ialah orang Lewi. Orang Lewi ini mirip dengan imam tadi, sebab orang Lewi tahu secara persis ajaran kasih yang ada di dalam hukum Taurat. Tetapi orang Lewi ini tidak mempraktekkan ajaran kasih yang ia ketahui. Ia tidak melakukan apa-apa terhadap orang yang sekarat yang di pinggir jalan itu. Ia melewati begitu saja. Ia terlihat masa bodoh dengan orang yang sekarat tersebut. Orang ketiga yang ditampilkan oleh Yesus ialah orang Samaria. Ketika ia melihat orang yang sekarat itu di pinggir jalan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati orang itu, memberikan pertolongan kepadanya, membersihkan luka-lukanya, membawanya ke tempat penginapan untuk perawatan yang lebih lanjut. Bahkan ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan memintanya untuk merawat orang itu hingga sembuh. Ia juga berjanji untuk membayar semua biaya perawatan. Tindakan orang Samaria ini menunjukkan dengan jelas kemurahan hatinya kepada orang lain tanpa memandang identitas dan tanpa menuntut balasan. Ia memberikan pertolongan kepada orang yang tidak dikenal persis seperti sahabat baiknya. Hal keempat yang bisa kita renungkan dari teks dari BKSN saat ini, yaitu Yesus menampilkan orang Samaria sebagai contoh dan model yang harus kita teladani. Sebab orang Samaria itu telah menunjukkan belas kasihan kepada sesama tanpa memandang identitas dan status. Yang menolong orang yang sekarat dengan penuh totalitas dirinya sampai orang itu sembuh dengan total. Baginya, sesama adalah orang yang membutuhkan pertolongannya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan. Pertama, pada saat kita bertemu dengan orang yang sedang menderita atau orang yang sedang menghadapi penderitaan, maka apakah kita memiliki mentalitas seperti imam dan orang Lewi yang ada di dalam bacaan Injil tadi, yang masih tidak peduli dan masa bodoh dengan orang yang menderita, ataukah sebaliknya kita mengambil peran sebagai orang Samaria yang tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong orang yang menderita meskipun ia sendiri tidak mengenal orang tersebut. Yesus menghendaki agar kita memiliki mentalitas dan karakter seperti orang Samaria yang mudah menolong orang lain tanpa memandang siapa orang itu. Kedua, di dalam teks lain Yesus berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Injil Matius pasal 5 ayat 46. Itu berarti jika kita menolong orang-orang yang sudah menolong kita ataupun menolong orang-orang yang sudah kita kenal seperti keluarga, sahabat, kenalan dan lain sebagainya, itu adalah suatu perbuatan yang biasa terjadi. Tetapi jika kita sampai pada titik di mana kita mampu menolong orang yang tidak kita kenal, atau bahkan kita mampu menolong orang yang membenci kita, maka itu adalah suatu perbuatan yang luar biasa. Ketiga, orang Samaria memiliki motivasi yang tulus dan murni, yaitu menghendaki agar orang yang sekarat itu selamat. Terkadang
ada di antara kita yang membantu sesama kita dengan motivasi-motivasi terselubung seperti agar kita dikenal oleh banyak orang, agar orang tersebut juga suatu kelak akan membantu kita balik dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya hakikat dari pertolongan ialah kemanusiaan, bukan pada motivasi-motivasi yang lain. Oleh karena itu, marilah kita membantu sesama kita bukan karena dia adalah sahabat kita, bukan karena dia adalah keluarga kita, ataupun karena motivasi-motivasi yang lain, tetapi kita membantu orang lain dengan cinta yang tulus dan atas dasar kemanusiaan. Sebagai penutup, marilah kita berdoa doa kecil ini. Ya Tuhan, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita perlu memiliki hati seperti Tuhan yang mudah tergerak oleh belas kasihan untuk membantu sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati kita semua.